Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji, serta yang terhormat Bapak Hargo Utomo selaku dosen pembimbing pada penelitian saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Agus Suryanto, mahasiswa MMUGM Jakarta, kelas eksekutif B35C, konsentrasi entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Rencana Bisnis Layanan Aplikasi Digital Reinsurance Pool. Latar belakang. Beberapa hal yang mendasari penelitian saya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018, premi bruto industri asuransi Indonesia tercatat sebesar Rp433,4 triliun atau meningkat 6,3% dari tahun sebelumnya. Jika dihitung menggunakan metode compounded annual growth rate, maka pertumbuhan rata-rata dalam 5 tahun terakhir ialah sekitar 17,6%. Walaupun mengalami pertumbuhan yang positif selama 5 tahun terakhir, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia tercatat masih sangat rendah, yaitu di bawah 3%. Tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran, serta masih rendahnya pendapatan masyarakat menjadi beberapa penyebab utama rendahnya minat masyarakat dalam berasuransi di Indonesia. Neraca pembayaran premi asuransi ke luar negeri dalam 5 tahun terakhir, yaitu 2014 sampai dengan 2018, mengalami defisit secara neto berkisar antara 6,8 sampai 7,4 triliun untuk setiap tahunnya. Defisit neraca pembayaran industri asuransi Indonesia tentu menjadi perhatian bagi seluruh pelaku usaha industri asuransi, termasuk juga oleh pemerintah. Dalam 2 sampai 3 dekade terakhir, sejumlah peraturan telah diterbitkan oleh pemerintah untuk mendorong tercapainya optimalisasi kapasitas nasional, mulai dari penetapan lini bisnis asuransi yang wajib tahan dalam negeri, pemberlakuan tarif pada beberapa lini bisnis, hingga ikut dalam mempelopori pembentukan kerjasama pool reasuransi. Pemerintah melalui OJK dalam 5 tahun terakhir sedikitnya telah menerbitkan 2 peraturan yang berhubungan langsung dengan upaya mengoptimalkan kapasitas nasional serta minimalisir pembayaran premi asuransi ke luar negeri. Regulasi yang dimaksud yaitu POJK nomor 14 tahun 2015 yang mengatur mengenai ketentuan retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri, serta POJK nomor 67 tahun 2016 mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Sampai dengan tahun 2018, sedikitnya terdapat 4 kerjasama reinsurance pool yang telah beroperasi di Indonesia, di mana total premi yang berhasil dihimpun ialah sebesar Rp445,6 miliar. Angka ini meningkat 8,43% dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan total premi bruto yang ditempatkan ke luar negeri pada tahun yang sama, maka premi bruto yang berhasil dihimpun oleh keempat reinsurance pool tersebut relatif masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 2,6%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kerjasama reinsurance pool yang diharapkan dapat menyerap pembayaran premi ke luar negeri pada kenyataannya jauh dari kondisi optimal. Infrastruktur teknologi yang kurang memadai serta pengelolaan administrasi yang masih konvensional menjadi beberapa contoh kendala utama yang dihadapi dari pengelolaan reinsurance pool di Indonesia. Tidak optimalnya pengelolaan reinsurance pool di Indonesia mengakibatkan value atau manfaat dari kerjasama tersebut tidak dapat dirasakan oleh anggota. Kehadiran inovasi teknologi baru seperti GPS, Web API, Payment Gateway, Cloud Service, serta mobile application dalam 1 dekade terakhir telah terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor industri yang berhasil memanfaatkannya. Teknologi tersebut benar-benar telah merubah model dan proses bisnis, termasuk juga cara kita berkomunikasi dan bertransaksi khususnya pada ekosistem digital. Pada sektor industri asuransi, beberapa teknologi tersebut sudah mulai dimanfaatkan penggunanya oleh beberapa pelaku industri asuransi. Namun untuk saat ini, keseluruhan inovasi tersebut belum dimanfaatkan penggunaan dalam pengelolaan reinsurance pool di Indonesia. Analisis lingkungan internal. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Kontribusi asuransi jiwa pada tahun 2018 ialah sebesar 45,4% dari total premi bruto yang diperoleh oleh industri asuransi Indonesia, di mana rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir tercatat sebesar 12,1%. Kondisi sektor asuransi jiwa sangat dipengaruhi oleh kinerja
dari industri pasar modal dan juga penyaluran kredit yang dilakukan oleh industri perbankan. Hal ini dikarenakan 70% portofolio sektor asuransi jiwa masih dominasi oleh produk asuransi unit link yang mengandung komponen investasi dan juga asuransi jiwa kredit yang sumber penutupan polisnya banyak didapat melalui saluran distribusi bank assurance. Kemudian untuk sektor asuransi umum dan reasuransi, pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 17,9% dari total premi bruto yang diperoleh industri asuransi Indonesia. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir ialah berada pada angka 10%. Asuransi harta benda, kendaraan bermotor, dan asuransi kredit menjadi lini bisnis yang berkontribusi lebih dari 55% terhadap perolehan premi bruto yang didapat pada sektor asuransi umum dan reasuransi. Selanjutnya, sektor asuransi sosial yang terdiri dari BPJS dan BPJS Kesehatan berkontribusi sebesar 33,9%, di mana rata-rata pertumbuhan dalam 4 tahun terakhir berada pada angka 20,9%. Kontribusi asuransi wajib berada pada angka 2,8% pada tahun 2018, di mana rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir cenderung bernilai negatif sebesar minus 4,3%. Secara umum, kinerja dari industri perasuransi Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari perolehan premi bruto yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Pertumbuhan premi bruto menunjukkan bahwa tingkat awareness masyarakat terhadap pentingnya asuransi juga mengalami peningkatan. Namun, yang masih menjadi catatan adalah masih rendahnya tingkat literasi asuransi pada masyarakat Indonesia, di mana tingkat literasi asuransi masyarakat Indonesia baru tercatat sebesar 19,4% atau lebih rendah dari indeks literasi perbankan yang sudah berada pada angka 36,12%. Sektor industri asuransi Indonesia saat ini sedang memasuki fase awal dari transformasi digital yang akan terjadi, di mana dalam 2-3 tahun terakhir telah hadir beberapa perusahaan insurtech baru yang bermain dalam industri tersebut. Pertumbuhan insurtech pada sektor industri asuransi dapat dikatakan sangat lambat, di mana untuk saat ini kesiapan regulasi masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang mempengaruhi perkembangan dan kehadiran insurtech baru di Indonesia. Di tengah upaya meningkatkan literasi dan penetrasi asuransi serta perkembangan insurtech di Indonesia, sejak tahun 2019, image asuransi sebagai solusi kesejahteraan di masa depan sedikit terganggu dengan kejadian gagal bayar yang dialami oleh dua perusahaan besar yaitu asuransi jiwa Bumi Putra dan asuransi Jiwasraya. Kondisi ini tentu menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi di Indonesia. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah pertama, reinsurance pool yang saat ini beroperasi masih belum optimal di dalam mengurangi transaksi pembayaran premi asuransi ke luar negeri. Yang kedua, penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan pengelolaan yang bersifat konvensional. Yang ketiga, banyak inovasi teknologi yang sudah diadopsi oleh pelaku industri asuransi, namun dalam pengelolaan pool belum memanfaatkannya. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan ialah solusi seperti apa yang ditawarkan kepada administrator agar pengelolaan reinsurance pool dapat lebih optimal. Tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, konsep dari pemanfaatan inovasi teknologi dalam pengelolaan reinsurance pool. Yang kedua, menyusun rencana bisnis untuk peluang penyedia jasa layanan digital reinsurance pool dan melihat kelayakannya. Manfaat dari penelitian ini setidaknya akan dirasakan oleh 3 komponen utama. Yang pertama ialah perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi akan memperoleh manfaat berupa kemudahan transaksi, ketersediaan informasi, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan insurance pool di Indonesia. Yang kedua, bagi perusahaan administrator pool, yaitu dengan meningkatkan kualitas pengelolaan reinsurance pool baik dari sisi administrasi, underwriting, pelaporan, yang semua itu akan meningkatkan kepuasan dan tingkat kepercayaan dari seluruh perusahaan anggota.
Yang terakhir ialah bagi sektor industri perasuransian di Indonesia. Dengan pengelolaan insurance pool yang lebih baik, maka akan mengoptimalkan penyerapan premi asuransi dalam negeri. Landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama ialah mengenai inovasi teknologi. Inovasi didefinisikan sebagai implementasi produk baru ataupun produk yang telah ditingkatkan secara signifikan baik barang ataupun jasa, proses, metode pemasaran baru, metode organisasi baru, organisasi tempat kerja, dan juga hubungan eksternal baru dalam sebuah praktik bisnis. OECD tahun 2005. Inovasi teknologi didefinisikan sebagai sebuah produk atau proses yang dapat bersifat baru ataupun yang telah ditingkatkan menjadi lebih baik, di mana karakteristik teknologi yang dipergunakan sangat jauh berbeda dari sebelumnya. OECD tahun 2005. Secara umum, inovasi teknologi asuransi dipahami sebagai hadirnya produk, proses, serta model bisnis baru dalam industri asuransi yang disebabkan karena adanya peningkatan teknologi yang diadopsi oleh industri tersebut. KPMG Internasional dalam publikasinya berjudul Insurtech Infrastructure for New Insurance menyampaikan bahwa sedikitnya terdapat 8 jenis inovasi teknologi yang akan menjadi tren pada sektor industri asuransi di masa mendatang, yaitu yang pertama, cloud computing, yang kedua, big data, yang ketiga, artificial intelligence, yang keempat, machine learning, yang kelima, blockchain, yang keenam, Internet of Things, yang ketujuh, mobile apps, dan yang terakhir ialah biotechnology. Teori berikutnya yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah mengenai insurtech. Insurtech diartikan sebagai teknologi dan perangkat lunak yang membantu mengoptimalkan segala aspek yang mendukung terwujudnya kesuksesan dari sebuah perusahaan asuransi. Benetru tahun 2015. Insurtech sebagai teknologi inovatif dan alat digital baru yang dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan asuransi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, memungkinkan proses analisa yang canggih, serta membuka ataupun menciptakan peluang pasar baru. Smith tahun 2017. Insurtech juga didefinisikan sebagai penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dalam sektor industri asuransi. IRMI tahun 2018. Alexander Brown dan Florian Schreiber tahun 2017 mengelompokkan Insurtech menjadi 9 kategori berdasarkan model bisnisnya masing-masing, yaitu yang pertama, comparison portal, yang kedua, digital broker, yang ketiga, insurance cross-seller, yang keempat, peer-to-peer insurance, yang kelima, on-demand insurance, yang keenam, digital insurance, yang ketujuh, big data analytic and insurance software, yang ke-8 Internet of Things, dan yang terakhir adalah blockchain dan smart contract. Johnson pada tahun 2017 menyampaikan bahwa perkembangan insurtech berpotensi memberikan beberapa manfaat seperti penghematan waktu dan biaya yang signifikan, tarif premi asuransi yang lebih rendah, meningkatkan kualitas underwriting, merubah konsep pengambilan keputusan dari yang sebelumnya reaktif menjadi proaktif, memberikan pengalaman yang lebih baik kepada nasabah, melindungi perusahaan asuransi dari tindakan fraud, penanganan klaim yang lebih baik dan lebih cepat, menghadirkan mekanisme distribusi risiko yang baru, contohnya adalah peer-to-peer insurance. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan teori yang membahas mengenai reinsurance pool. Reinsurance pool didefinisikan sebagai suatu mekanisme di mana beberapa perusahaan asuransi menggabungkan premi mereka secara kolektif untuk membeli reasuransi yang menjamin terhadap suatu risiko tertentu. Evans tahun 1996. Reinsurance pool didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan asuransi dan reasuransi yang bekerja sama dalam menggabungkan kapasitas mereka untuk menutupi beberapa risiko tertentu. Atlas tahun 2019. Setiap entitas yang menyediakan mekanisme dan pembagian kolektif secara sama dan sebaliknya dari risiko yang dikelola secara bersama tersebut adalah definisi untuk reinsurance pool yang didefinisikan oleh AM Best pada tahun 2017. World Bank pada tahun 2017 menyampaikan 6 value proposition dari mekanisme reinsurance pool, yaitu menutupi celah terhadap kebutuhan masyarakat akan jaminan asuransi yang resikonya tidak dapat diserap oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, lingkup
lebih luas, penyebaran risiko lebih baik, biaya lebih efisien, yang pada akhirnya akan membuat premi asuransi menjadi lebih rendah. Yang ketiga, menyediakan platform yang lebih baik dan lebih efisien serta mudah untuk melakukan transfer risiko katastrofik ke pasar asuransi internasional. Keempat, data risiko menjadi tersentralisasi sehingga dapat memfasilitasi penelitian dan pemodelan risiko bencana. Kelima, pembentukan cadangan dan risiko bencana katastrofik sehingga dampak kerugian dapat diminimalisir. Yang terakhir adalah menciptakan stabilitas arus kas yang lebih baik bagi perusahaan asuransi maupun reasuransi. Teori terakhir yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah membahas mengenai tarif dan penetapan harga asuransi. Tarif asuransi definisikan sebagai harga per unit asuransi untuk setiap unit exposure, di mana unit tersebut dipergunakan dalam perhitungan penetapan harga asuransi. Redja dan McManara tahun 2014. Tarif asuransi diartikan sebagai harga per unit asuransi untuk setiap unit exposure yang menjadi kewajiban dan dari tertanggung dan menjadi hak bagi penanggung resiko dalam sebuah kontrak perjanjian asuransi. Definisi ini disampaikan oleh William pada tahun 2014. Redja dan McManara pada tahun 2014 menyampaikan bahwa terdapat 3 metode utama yang umumnya dipergunakan dalam menentukan tarif asuransi, yaitu judgment rating, class rating, dan merit rating. Redja dan McManara juga menyampaikan bahwa harga premi asuransi yang dijual kepada nasabah umumnya terdiri atas 2 komponen utama, yaitu pure premium dan faktor loading. Secara umum, penetapan harga premi asuransi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu riwayat kerugian dari tertanggung, jenis dan jumlah risiko yang dijamin, besarnya uang pertanggungan, jangka waktu dan cara pembayaran premi, tingkat suku bunga investasi, penilaian underwriter, serta yang terakhir adalah bagaimana kondisi persaingan pada industri asuransi, khususnya untuk lini bisnis yang bersangkutan. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah untuk tingkatan analisis yang digunakan dalam pembuatan rencana bisnis ialah level organisasi ataupun perusahaan. Berikutnya untuk sumber dan periode data, di mana menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil observasi langsung kepada 3 perusahaan administrator berupa dokumen ADRT, sampel dokumen reinsurance slip, sampel laporan, dokumen pedoman operasional, dan sebagainya. Sedangkan untuk data sekunder adalah laporan statistik dari OJK, laporan AOI dan AJI, laporan BPS, dan laporan tahunan masing-masing konsorsium asuransi untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Berikutnya untuk metode pengumpulan data yang dipergunakan ialah yang pertama melakukan observasi langsung kepada 3 perusahaan administrator pool untuk mengetahui proses bisnis yang berlangsung, jenis-jenis dokumen yang dipergunakan, serta kendala-kendala yang dihadapi. Berikutnya ialah melakukan wawancara atau in-depth interview dengan perwakilan pengurus reinsurance pool, baik yang mewakili administrator, komite teknik, maupun dewan pengurus. Yang ketiga ialah penelusuran dokumen dengan mengakses situs resmi dari OJK, AUI, AJI, BPS, dan laporan tahunan dari masing-masing konsorsium. Dan yang terakhir ialah melakukan kajian literatur, publikasi jurnal, buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari internet. Untuk metode analisisnya ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menyusun sebuah kerangka bisnis yang di dalamnya telah meliputi seluruh kerangka fungsional utama yang diperlukan dalam sebuah rencana bisnis. Rencana dan strategi bisnis. Analisis pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama ialah mengenai gambaran umum pasar. Untuk sektor asuransi umum, terdapat 79 perusahaan di mana 56 merupakan perusahaan swasta dan 23 perusahaan asuransi umum joint venture. Lini bisnisnya terdapat 14 lini bisnis. Pertumbuhan rata-rata dalam 5 tahun terakhir ialah 10,9%. Tingkat persaingan sangat tinggi, khususnya pada asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor. Selain itu, juga terdapat tantangan lainnya yaitu biaya akuisisi yang sangat tinggi untuk polis-polis pada lini bisnis tertentu. Sektor asuransi jiwa, terdapat 60 perusahaan asuransi jiwa, di mana 37 merupakan perusahaan swasta dan 23
merupakan perusahaan joint venture. Terdapat 14 lini bisnis utama pada sektor asuransi jiwa. Pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir ialah 12,14%. Tingkat persaingan normal untuk lini bisnis asuransi jiwa dan asuransi jiwa kredit, sedangkan untuk lini bisnis asuransi kesehatan memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Kejadian gagal bayar asuransi sedikit banyak mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat akan sektor asuransi jiwa. Berikutnya untuk sektor asuransi produk khusus, untuk saat ini baru terdapat pada dua lini bisnis asuransi umum, yaitu asuransi harta benda dan penjaminan. Pertumbuhan rata-rata 4 tahun terakhir ialah berada pada angka 5,44%. Kondisi persaingan untuk produk pool atau asuransi risiko khusus relatif sangat rendah, namun produk-produk tersebut kurang diketahui atau dikenal oleh masyarakat. Secara umum, sektor industri asuransi Indonesia saat ini sedang memasuki fase awal dari transformasi digital yang akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Yang berikutnya ialah regulasi mengenai insurtech untuk saat ini sangat belum memadai. Perusahaan insurtech yang saat ini telah memiliki izin berjumlah 9 perusahaan, di mana 6 bersifat agregator asuransi dan 3 lainnya ialah bersifat digital broker. Segmentasi dan target pasar. Target pasar dan layanan yang akan dikembangkan ialah pertama untuk sektor asuransi umum, khususnya untuk lini bisnis yang memiliki nilai pertanggungan cukup besar serta ideal untuk dikelola secara pool. Berikutnya adalah resiko khusus yang masih dikecualikan dalam produk ataupun polis asuransi serta resiko-resiko yang bersifat katastrofik. Untuk sektor asuransi jiwa, target pasarnya adalah terutama untuk lini bisnis asuransi kesehatan yang cenderung memiliki tingkat volatilitas yang tinggi serta sebaran share resiko yang tidak merata. Pengguna layanan aplikasi ini ialah pertama perusahaan administrator pool, yang kedua ialah perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai anggota, yang terakhir ialah perusahaan reasuransi yang juga terdaftar sebagai anggota pool. Tren perkembangan pasar untuk saat ini, adopsi teknologi masih terus berlangsung hingga beberapa tahun ke depan pada sektor industri asuransi Indonesia. Yang berikutnya adalah kolaborasi dengan beberapa perusahaan insurtech. Yang terakhir, gambaran secara umum mengenai tren perkembangan pasar ialah saat ini perusahaan asuransi dan reasuransi sedang mengoptimalkan seluruh inovasi teknologi, baik berupa mobile apps, polis pembayaran digital, automatic underwriting, klaim online, dan sebagainya. Untuk sektor asuransi umum, asuransi harta benda dan kendaraan bermotor diyakini masih dominan hingga beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan pada asuransi produk asuransi kredit. Yang ketiga ialah pengembangan produk terkait dengan cyber risk. Untuk sektor asuransi jiwa, pertumbuhan akan melambat dalam beberapa tahun mendatang. Produk unit link dan asuransi jiwa diyakini masih dominan untuk beberapa tahun mendatang. Dan terakhir ialah secara keseluruhan mengenai sektor industri asuransi Indonesia diyakini akan memiliki kualitas yang lebih baik dikarenakan penerapan dari beberapa regulasi, salah satunya ialah PSAK 74 ataupun FRS 17. Rencana dan strategi bisnis untuk analisis pasar dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dijalankan, yang pertama ialah bermitra dan bekerja sama dengan asosiasi asuransi baik AUI maupun AAJI. Untuk penetapan harga yang akan dikenakan ialah sebesar 3% dari premi bruto yang diterima dan dikelola oleh administrator pool. Analisis pesaing, baik pesaing langsung maupun tidak langsung. Untuk pesaing tidak langsung ialah berasal dari perusahaan reasuransi konvensional, baik yang bersifat lokal maupun asing. Untuk produk ataupun jasa yang ditawarkan pada perusahaan tersebut ialah jaminan perlindungan yang serupa dengan tarif yang jauh lebih murah, sehingga mempengaruhi anggota untuk menempatkan resikonya ke dalam pool. Analisis internal dan eksternal, dalam hal ini menggunakan analisis SWOT. Untuk yang menjadi kekuatan ialah pertama, layanan aplikasi akan memiliki beberapa fitur, salah satunya
otomatisasi, sharing informasi, sentralisasi data, laporan analisa dan statistik, dan yang terakhir ialah aplikasi ini menggunakan berbasis cloud. Untuk kelemahan dari rencana bisnis ini ialah kompetensi dalam bidang dan ilmu perasuransian, jumlah premi dari segmen produk asuransi risiko khusus untuk saat ini masih relatif sangat kecil. Perusahaan harus memikirkan sumber pendapatan lain yang tidak hanya berasal dari segmen asuransi produk khusus. Untuk peluang, pengelolaan reinsurance pool saat ini masih belum optimal. Yang berikutnya ialah masih banyaknya lini bisnis ataupun resiko yang berpotensi dikelola dengan mekanisme reinsurance pool. Dan yang terakhir ialah kerjasama dengan reinsurance pool serupa yang berada di negara lain. Untuk ancaman dalam hal ini ialah kompetitor pertama ialah berasal dari perusahaan asuransi konvensional yang menawarkan perlindungan serupa namun dengan harga yang lebih murah. Yang berikutnya ancamannya berasal dari keamanan sistem informasi atas layanan aplikasi yang disediakan. Rencana operasional dan produksi. Produk atau jasa layanan. Layanan produk ini ialah layanan produk aplikasi digital berbasis cloud yang mengadopsi model ataupun proses bisnis dari mekanisme reinsurance pool. Konsep utamanya ialah menggabungkan atau menghubungkan perusahaan administrator dengan seluruh perusahaan anggota pool ke dalam sebuah portal kolaborasi dan transaksi. Menyediakan seluruh fungsi utama yang dibutuhkan dalam pengelolaan sebuah reinsurance pool. Beberapa fitur yang ditambahkan ialah otomatisasi, layanan mandiri, berbagi proses, data dan informasi, serta ketersediaan sentralisasi data dan statistik. Manfaatnya dapat dinikmati tidak hanya oleh perusahaan administrator, namun juga oleh seluruh anggota pool. Model layanan mengadopsi salah satu dari 3 model bisnis cloud computing, yaitu software as a service. Pengelompokan pengguna dikelompokkan menjadi 2, yaitu perusahaan asuransi, dalam hal ini ialah sebagai penerbit polis dan sekaligus penanggung resiko, serta perusahaan reasuransi yang dalam hal ini ialah sebagai penanggung resiko saja. Untuk aktivitas operasional dikelompokkan menjadi 2, yaitu aktivitas rutin dan aktivitas tidak rutin. Aktivitas rutin terdiri dari pengembangan aplikasi, pemeliharaan data, pengelolaan dan pemantauan layanan, dukungan pelanggan, dan yang terakhir operasional, keuangan, dan akuntansi. Sedangkan aktivitas tidak rutin terdiri dari menjalankan aktivitas pemasaran, pelatihan karyawan, perubahan pembaruan platform, dan yang terakhir adalah pengujian atas platform baru yang telah diaplikasikan. Untuk rencana sumber daya manusia, kurang lebih dapat tampilkan sebagai berikut, di mana 3 komponen utama ialah terkait dengan aktivitas operasional dan pengembangan dari layanan aplikasi. Direktur utama bertanggung jawab terhadap memimpin, menentukan strategi, mengordinasikan seluruh unit kerja untuk mencapai visi misi perusahaan, mengelola kelancaran kualitas organisasi, dan terakhir adalah menjalankan fungsi pemasaran. Untuk manajer operasional bertanggung jawab untuk mengawasi, menjalankan operasional kantor, karyawan, dan bisnis. Sedangkan untuk manajer TI bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, meningkatkan layanan aplikasi, serta juga bertanggung jawab terhadap infrastruktur teknologi informasi internal perusahaan. Rencana keuangan. Modal investasi awal yang dibutuhkan ialah berjumlah Rp3.133.450.000 dengan rincian sebagai berikut. Perkiraan biaya operasional untuk 1 tahun diperkirakan mencapai Rp2.626.950.000 dengan rincian sebagai terlampir. Berikutnya untuk proyeksi pendapatan dalam 1 tahun diproyeksi sebesar Rp3.909.990.000 dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya, untuk proyeksi arus kas dihasilkan proyeksi sebagai berikut, di mana berdasarkan
Proyeksi arus kas tersebut didapati hasil analisa kelayakan investasi ialah yang pertama, nilai dari net present value sebesar 538.327.686. Hasil perhitungan untuk NPV bernilai positif, maka perencanaan bisnis untuk pengembangan layanan aplikasi digital reinsurance pool dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Berikutnya ialah nilai dari internal rate of return yang menghasilkan nilai 6,52%, artinya lebih besar daripada tingkat diskonto yang ditetapkan yaitu 5%. Maka dengan begitu hasil perhitungan ini merekomendasikan bahwa rencana untuk mendirikan atau menjalankan bisnis ini dapat dipertimbangkan untuk dijalankan. Yang berikutnya adalah payback period. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa payback period sebesar 4,42. Artinya pengembalian modal untuk rencana bisnis layanan aplikasi digital reinsurance pool tercapai pada 1.613 hari atau 4 tahun 5 bulan setelah beroperasi. Dikarenakan waktu maksimum pengembalian modal yang ingin didapatkan oleh pemilik selama 5 tahun, ketika payback period sebesar 4,42 artinya lebih kecil dibandingkan dengan waktu maksimum yang disyaratkan, maka investasi diterima dan layak untuk dijalankan. Berikutnya ialah mengenai rencana manajemen risiko. Untuk identifikasi beberapa risiko terbesar yang dihadapi oleh perusahaan antara lain, yang pertama, risiko keamanan teknologi dan sistem informasi. Yang kedua, risiko pertumbuhan perusahaan yang tidak maksimal, risiko kehilangan potensi pendapatan, dan terakhir adalah risiko pengelolaan organisasi yang tidak optimal sehingga mengganggu kinerja perusahaan. Mitigasi risiko yang harus disiapkan ialah menerapkan standar tata kelola teknologi informasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bermitra dengan perusahaan konsultan keamanan informasi, ekspansi ke segmen produk asuransi lainnya, berkolaborasi dengan asosiasi untuk pembentukan pool yang baru, perekrutan karyawan harus selektif dan sesuai, menerapkan tata kelola organisasi yang baik dan efektif, serta yang terakhir adalah menjalankan prosedur kontrol dan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk rencana aksi direncanakan sebagai berikut. Untuk waktu dan kegiatan, pelaksanaan rencana bisnis layanan aplikasi digital resource pool disusun dan dirumuskan dalam sebuah timeline yang dimulai dari Maret 2021 hingga April 2022, di mana kegiatan bisnis dimulai dari tahun 2021 hingga 2025 baik operasional secara keseluruhan maupun pengembangan sistem aplikasi. Untuk penanggung jawab, secara umum seluruh karyawan yang terlibat memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan dan tugas mereka masing-masing sesuai dengan struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Hasil kerja dari setiap karyawan akan dipertanggungjawabkan kepada atasan masing-masing. Direktur utama bertindak sebagai penanggung jawab umum perusahaan secara keseluruhan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bersifat penting ataupun strategis yang berhubungan dengan keberlangsungan bisnis perusahaan. Manajer operasional bertanggung jawab mengawasi dan menjalankan operasional internal perusahaan seperti operasional kantor, kepegawaian dan umum, keuangan akuntansi, hingga bisnis. Sedangkan manajer TI bertanggung jawab terhadap proses pengembangan dan pemeliharaan serta peningkatan. Dan yang terakhir ialah bertanggung jawab terhadap ketersediaan produk dan kualitas dari layanan aplikasi yang diberikan kepada pelanggan. Selain itu, juga bertanggung jawab terhadap penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang dipergunakan oleh internal perusahaan. Demikian presentasi tesis dari saya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan.